Jadi semuanya, perkenalkan, nama saya Nikomanda Ferianti dengan NIM 230050225. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis dari sebuah brand roti sehat yang saya rancang, yaitu Gulten Bread. Presentasi hari ini ada 3 bagian yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, bisnis model Canva, analisis SWOT, dan potret 5 force yang bertujuan untuk memahami kekuatan, tantangan, serta potensi bisnis Gulten Bread di pasar makanan sehat. Apa sih itu Gulten Bread? Gulten Bread adalah usaha inovatif di bidang roti sehat yang menghadiri produk rendah kalori, bebas gula tambahan, dan terbuat dari bahan alami yang berkualitas. Produk utamanya adalah roti rendah kalori, bebas gula tambahan, dan terbuat dari bahan alami yang berkualitas. Produk ini cocok untuk penderita diabetes, pelaku diet, dan siapa saja yang ingin hidup sehat tanpa mengorbankan rasa bersalah. Di sini saya akan menjelaskan bisnis model Canva Analysis. Bisnis model Canva Analysis dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key resources, yang ketujuh key partners, yang kedelapan key activity, yang kesembilan cost structure. Yang pertama customer segment. Yang pertama, konsumen dengan alergi atau tidak bisa mencerna gluten dengan baik, konsumen yang menerapkan pola makanan bebas gluten, vegan atau keto, pasien dalam masa pemilihan yang membutuhkan nutrisi khusus. Biasanya itu pasien yang mengalami penyakit diabetes, atlet, dan pelaku gaya hidup aktif yang mengutamakan asupan gizi, orang tua yang mencari cemilan sehat untuk anak-anak. Jadi, makanan ini selain untuk orang sakit atau orang diet, ini sangat cocok untuk anak-anak, kaum milenial, dan pekerjaan kota yang sadar gizi, pasien diabetes, dan penderita gula berlebihan, vegetarian, dan vegan. Jadi di sini kita berkolaborasi sama restoran, kafe, pusat kebugaran, hingga rumah sakit. Wisatawan asyik mencari alternatif makanan sehat lokal, reseller yang fokus pada produk sehat. Yang kedua, value proposition. Produk bebas gluten, rendah kalori, tanpa tambahan gula, aman dikonsumsi penderita pilek dan diabetes, menggunakan bahan alami, tinggi serat, dan bebas pengawet. Rasa yang kami jual juga tidak banyak. Ada yang berbentuk croissant, cookies, atau loaf, dan lain-lain. Opsi pesanan khusus, kita juga membuka open PO atau request juga kita buka. Ada yang tanpa telur, susu, dan lain-lain. Label informasi gizi lengkap dan transparansi, kemasan ramah lingkungan, dan praktis untuk pengiriman. Produk dalam bentuk siap makanan maupun beku, paket hamper sehat untuk hadiah atau acara khusus, memberikan pengalaman gaya hidup sehat secara menyeluruh, konsultasi gizi gratis bagi pelanggan yang setia, mendukung kampanye nasional untuk hidup sehat. Yang ketiga, customer relationship. Yang pertama, layanan cepat tanggap melalui berbagai platform komunikasi. Yang kedua, program keanggotaan dengan berbagai keuntungan. Yang ketiga, loyalty card dan promo khusus untuk acara ulang tahun.
Yang kelima, newsletter rutin dan tips kesehatan dan promo eksekutif. Yang kelima, aktivitas interaktif seperti giveaway, polling, dan kuis. Yang keenam, acara komunitas online maupun offline. Yang ketujuh, ulasan pelanggan yang kami menggunakan sebagai testimoni. Yang ke-8, konsultasi gizi dan saran produk personal. Yang ke-8, sistem referral yang menguntungkan. Yang ke-9, survei rutin untuk meningkatkan layanan dan produk. Selanjutnya, revenue stream. Yang pertama, penjualan produk bebas gluten secara retail. Yang lanjut, paket bulk seperti meal plan, mingguan, dan hampers. Lalu selanjutnya, pemesanan custom sesuai kebutuhan diet tertentu. Selanjutnya, penjualan grosir ke distributor dan reseller. Selanjutnya, layanan langganan makanan sehat mingguan atau bulanan. Selanjutnya, workshop dan kelas edukasi pembayaran. Selanjutnya, kolaborasi produk CO branding dengan merek lain. Selanjutnya, program afiliasi dan endorsement dari influencer. Jadi kita juga bekerja sama dengan influencer. Selain kita bekerja sama dengan restoran, kafe, pusat kebugaran, hingga rumah sakit, kita juga bekerja sama dengan influencer. Selanjutnya, penjualan produk lengkap seperti granola, selai sehat, susu nabati. Selanjutnya, produk beku siap saji untuk konsumsi praktis. Selanjutnya, ada key resources. Yang pertama, koleksi resep khusus yang telah melalui uji coba. Yang kedua, tim ahli nutrisi dan spesialis makanan sehat. Yang ketiga, fasilitas produk bebas gluten yang higienis. Yang keempat, sistem pengemasan dan distribusi yang food grade. Yang kelima, aset digital. Di sini juga kita menggunakan sosial media, situs web, database pelanggan. Yang kelima, desain pengemasan yang menarik dan konsisten dengan brand. Yang kedelapan, jaringan mitra strategi. Kita juga collab dengan supplier, promotor, distributor, sertifikasi produk BPOM, halal, dan diuji laboratorium. Selanjutnya, tim interial yang ada di bidang produksi, pemasaran, hingga layanan pelanggan. Selanjutnya, sebelumnya maaf, saya kelupaan di bagian channel. Jadi channel saya menggunakan platform e-commerce Tokopedia, Shopee, Bukalapak, website resmi dengan fitur pemasaran dan pre-order, media sosial dengan fitur belanja langsung. Kita menggunakan Instagram, Facebook, WhatsApp bisnis untuk layanan personal, titik penjualan di toko organik dan makanan sehat, booth di event kesehatan dan pusat kebugaran, kerjasama
eksekutif dengan kafe atau restoran, distribusi lewat agen dan reseller, penjualan saat event komunitas dan seminar, workshop, dan kelas edukasi yang diselenggarakan rutin. Lalu selanjutnya key partners. Yang pertama, pemasukan bahan baku alami dan bebas gluten, layanan bahan baku dan kurir terpercaya, influencer dan content creator bidang kesehatan, kafe, toko organik, dan pusat kebugaran, marketplace digital dan menyediakan sistem pembayaran, platform webinar dan penyelenggaraan event, ahli gizi dan konsultan nutrisi, kemasan ramah lingkungan, lembaga pemerintahan, dan komunitas kesehatan. Jadi selanjutnya ada key activity. Di sini produksi produk yang konsisten dan higienis. Selanjutnya inovasi dan pengembangan menu secara berkala, pemasaran digital dan kampanye edukasi konsumen, pengelolaan toko online dan sosial media, pengemasan dan pengiriman yang efisien, pengelolaan keuangan dan personal harian, hubungan dengan komunitas dan influencer. Jadi di sini kita selain kerjasama dengan kafe, rumah sakit, restoran, juga kita bekerja sama dengan influencer. Selanjutnya, kontrol kualitas produksi dan sanitasi dapur. Itu perlu karena kita juga harus higienis dalam menjual suatu produk. Selanjutnya, layanan penyelenggaraan dan dukungan penjual. Yang terakhir ada cost structure. Yang pertama biaya bahan baku khusus dan premium. Yang kedua gaji karyawan dan tenaga ahli gizi. Selanjutnya pengemasan berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Selanjutnya ongkos kirim dan distribusi produk. Yang selanjutnya anggaran pemasaran dan pembuatan konten. Selanjutnya riset dan pengembangan produk baru. Selanjutnya biaya operasional situs web dan sistem pemasaran. Selanjutnya investasi alat produksi dan bahan baku. Selanjutnya pengeluaran untuk ikut serta dalam event. Selanjutnya biaya untuk menguras izin edar sertifikat halal produk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama, SWOT dibagi menjadi 4, yang itu pertama strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, threats, ancaman. Yang strength, kekuatan, di sini rancangan saya yaitu produk inovatif, roti rendah kalori, bebas gula, dan sehat, menggunakan bahan alami berkualitas tinggi serat, tanpa pengawet, aman dikonsumsi sebagai berbagai kalangan, penderita diabetes, pelaku diet, hingga anak-anak, varian rasa inovatif, dan kemasan menarik, ramah lingkungan. Penjualan toko fisik, marketplace, media sosial, dan website, potensi loyalitas tinggi di komunitas gaya hidup sehat. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan, harga produk lebih tinggi dibandingkan roti konvensional. Edukasi pasar masih terbatas mengenai manfaat roti bebas kalori, karena ketergantungan pada pemasukan bahan sehat dan spesifik
dan terbatas, produk cepat basi jika tidak dikelola dengan sistem distribusi yang optimal. Oportunitas peluang, tren diet sehat, gaya hidup sadar gizi, dan makanan fungsional meningkat pesat. Selanjutnya peluang ekspansi pasar nasional dan internasional. Potensi kerjasama dengan rumah sakit pusat, kebugaran, komunitas diet, dan influencer. Edukasi digital membuka akses pelanggan baru tanpa batas geografi. Digitalisasi mendukung efisiensi penjual dan pemasaran. Selanjutnya ada threats, ancaman, persaingan ketat dari produk roti sehat lokal dan impor, fluktuasi harga bahan baku alami seperti tepung sehat dan pemanis alami, regulasi ketat tentang label kesehatan dan izin edar produk, adanya produk tiruan yang mengklaim sehat tanpa bukti valid. Preferensi sebagai konsumen terhadap makanan instan atau disubstitusi karbohidrat lain oatmeal, granola, dan lain-lain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Porter's 5 Forces. Sebelumnya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, ancaman pendatang baru, hambatan masuk sedang tinggi, dibutuhkan pengetahuan nutrisi riset, produk dan teknologi pangan yang tidak mudah diperoleh. Yang selanjutnya kepercayaan dan branding kuat, gluten bread telah dikenal sebagai pelopor roti sehat dan bebas kalori. Efisiensi distribusi dan skala sistem distribusi yang solid membuat tantangan riset berbagai pendatang baru. Strategisnya, investasi pada R&D dan penguatan hubungan pelanggan. Yang kedua, daya tawar pembeli. Konsumen makin cerdas dan sadar kesehatan menuntut kualitas rasa dan transparansi. Selanjutnya, banyak pilihan produk bersaing, harga dan fitur sangat diperhatikan. Selanjutnya, strategi. Fokus pada diferensiasi, layanan tambahan seperti edukasi gizi dan program loyalitas. Yang ketiga, ancaman produk pengganti. Yang pertama, alternatif makin banyak. Granola, oatmeal, smoothies, hingga mie, shirataki, dan snack tinggi protein. Gaya hidup praktis. Produk siap konsumsi bisa jadi pilihan utama. Strategi edukasi bahwa roti sehat bisa lezat dan praktis, serta tetap bernilai secara emosional dan budaya. Selanjutnya ada daya tawar pemasok. Ketergantungan pada bahan berkualitas, tepung rendah kalori, pemanis alami, dan bahan nabati sering terbatas dan impor. Selanjutnya, risiko keterlambatan dan harga naik dapat mengganggu stabilitas produksi. Selanjutnya, strategi diversifikasi pemasok dan kerjasama jangka panjang termasuk dengan petani lokal. Selanjutnya ada persaingan industri. Yang pertama, persaingan ketat di pasar roti sehat, baik lokal maupun global. Banyak yang mulai menawarkan produk secara berlimpah. Inovasi jadi kunci. Rasa baru, kemasan menarik, dan pengalaman pengguna jadi nilai tambahan. Selanjutnya, strategi jaga kualitas variasi produk dan kedekatan brand dengan komunitas yang hidup sehat. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, dari semua yang saya analisis, kesimpulan gluten bread adalah solusi inovatif di bidang roti sehat. Dengan produk rendah kalori, bebas gula, dan
alam, perubahan alam yang aman bagi pelaku diet maupun penderita diabetes. Berdasarkan analisis bisnis model Canva SWOT dan Fortress 5 Force, Gluten Brand memiliki kekuatan pada inovasi produk loyalitas pelanggan dan seluruh distribusi yang sangat luas. Meski menghadapi tantangan seperti edukasi pasar dan ketergantungan bahan baku, peluang pasar sangat besar. Sering tren hidup sehat yang meningkat. Untuk tetap kompetitif, Gluten Bread perlu fokus pada pengembangan produk melalui R&D, menjalin kemitraan strategi, serta memperkuat edukasi konsumen. Dengan strategi yang tepat, Gluten Bread memiliki potensi besar menjadi pemimpin pasar roti sehat di Indonesia. Maaf sebelumnya jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan terima kasih.